Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabar Nuddin, NIM 2004-6023. Di sini saya akan menguraikan berbagai soal ujian akhir semester Geografi Regional yang akan saya mulai dari soal yang pertama, yakni tentang sebutkan dan tunjukkan di peta 5 nama benua yang ada di bumi dan nama samudra yang mengelilingi masing-masing benua tersebut. 5 nama benua yakni Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, Samudra Pasifik, Asia, Australia. Antara Amerika Utara dan Amerika Selatan ada Samudra Pasifik. Kemudian antara Amerika Utara kemudian Afrika yaitu Samudra Atlantik. Kemudian di utara Eropa Samudra Arktik. Di selatan Asia yakni Samudra Hindia. Dan di utara Samudra Pasifik Australia yakni Samudra Pasifik. Kemudian nomor 2 tentang peta batas masing-masing negara dan ibu kotanya. Ini peta negara Eropa yang akan saya mulai dari negara Denmark. Negara Denmark dengan ibu kota Copenhagen. Negara Denmark ini dengan ibu kota Copenhagen. Kemudian negara Norwegia. Negara Norwegia dengan ibu kota Oslo. Negara Norwegia dengan ibu kota Oslo. Kemudian negara Swedia. Swedia dengan ibu kota Stockholm. Swedia dengan ibu kota Stockholm. Kemudian negara Italia dengan ibu kota Roma. Portugal dengan ibu kota Lisabon. Ini perbatasannya. Kemudian negara Spanyol perbatasannya dengan Prancis dengan Portugal. Kotanya Madrid. Kemudian negara Yunani dengan ibu kota Athena. Yunani dengan ibu kota Athena, Belanda dengan ibu kota Amsterdam. Kemudian negara Belgia dengan ibu kota Brussels. Kemudian Inggris dengan ibu kota London. Kemudian Jerman dengan ibu kota Berlin. Kemudian negara Prancis dengan ibu kota Paris, dan Swiss dengan ibu kota Bern. Kemudian Rusia dengan ibu kota Moskow. Itulah negara yang ada di Eropa. Kemudian sungai, sebutkan nama sungai, danau, gurun, kemudian pegunungan dan gurun yang ada di Eropa. Akan saya uraikan dari yang pertama yakni sungai terpanjang di Eropa yakni sungai terpanjang di Eropa yakni sungai Volga. Masuk ke dalam negara Rusia. Mengalir di bagian barat Rusia. Sungai ini mengelilingi 11 kota terbesar negara tersebut. Kemudian sungai yang lain, sungai Donau, kemudian sungai Ural, kemudian sungai Dnieper. Kemudian selanjutnya gurun yang ada di Eropa yakni gurun
Helindi di Islandia, kemudian Gurun Bedau di Polandia, kemudian Delipsta Capeara Vojvodina di Serbia, kemudian Gurun Oltenia di Oltenia, kemudian Tabernas di Spain, kemudian Gurun Ancona di Italia. Kemudian danau yang ada di Eropa yakni Danau Saima, Danau Persivka, Danau Faren, Danau Inari, Danau Superior, Danau Bled, Danau Genewa, dan terakhir Danau Balaton. Kemudian gunung yang ada di Eropa yakni Gunung Dom, salah satu gunung tertinggi di Eropa dengan ketinggian 4.545 mdpl. Gunung ini termasuk dalam gunung tertinggi di pegunungan Alpen. Kemudian Gunung Signalkuppe. Kemudian Gunung Zugtanspitze di Swiss. Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi dengan ketinggian 4.563 mdpl. Ditutupi dengan salju yang sangat tebal. Kemudian Gunung Matterhorn, Italia. Gunung terletak di perbatasan antara Italia dan Swiss. Kemudian pegunungan yakni pegunungan Alpen. Kemudian selanjutnya soal nomor 3, tunjukkan di peta nama sungai, nama danau. Sudah? Jelaskan dengan gambar pada tugas saudara tentang kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, dan kegiatan pariwisata. Kegiatan ekonomi di Prancis setiap tahunnya ada perayaan panen raya, yakni panen raya anggur, panen raya padi, panen raya gandum, dan berbagai buah-buahan yang lain. Dan ini diekspor ke berbagai negara di Eropa, Asia, Amerika, dan sebagainya. Dan di Turki ada berbagai perayaan agama, yakni memperingati Maulid Nabi, kemudian memperingati hari jadi negaranya. Kemudian negara di Denmark juga ada berbagai kegiatan ekonomi, yakni pintu masuknya negara Eropa, begitu pula di Turki, pintu masuk dari negara Asia, begitu pula di Spanyol, pintu masuk Eropa, tidak lupa juga di Italia. Kegiatan ekonomi sangat maju karena ini merupakan pintu masuk dari berbagai negara. Kemudian di Jerman yang juga ada pelabuhan besar di sini, begitu pula di Irlandia dan Inggris ada pelabuhan besar di sini. Kemudian kegiatan budaya. Kegiatan budaya di Prancis yakni tentang peringatan tahunan mengenang akan panen raya. Mereka merayakannya dengan menari, berdansa, dan lain sebagainya. Begitu pula di negara-negara lain, di Inggris, di Denmark, di Jerman. Begitu pula di Turki ada berbagai perayaan keagamaan. Mereka masih tetap memakai budaya mereka, budaya asli, dan mereka tetap memakai budaya lokal. Kemudian kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata di pesisir negara-negara ini, di pesisir benua Eropa, sangat maju kegiatan pariwisata. Hingga pemasukan negara kas negara devisa dari para turis yang datang ke Eropa untuk menikmati indahnya alam, termasuk pegunungan, sungai yang ada di Turki, yang ada di Bulgaria, yang ada di Spanyol, kemudian ada di Belanda, peninggalan sejarah masuk dalam pemasukan kas negara mereka. Kemudian selanjutnya ialah tunjukkan di peta nama teluk, nama selat, dan semenanjung. Bisa dipahami bahwa di sini ada teluk.
Di Belanda ada teluk, yakni ya di sini ada teluk Belanda namanya. Kemudian di Denmark juga ada teluk, pintu masuknya dari berbagai negara. Kemudian di Italia nih jadi pusat ekonomi negara-negara tersebut: Italia, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Makedonia, dan Albania. Kemudian teluk di Jerman, ada teluk di sini. Kemudian ada di negara Rusia juga ada teluk. Ya, nama teluk-teluk itu ialah teluk Kattegat. Ya, sebuah teluk di laut utara, sebuah kelanjutan batasi oleh Denmark dan Swedia. Kemudian selat yakni selat Gibraltar, kemudian selat Inggris, kemudian selat Otranto, kemudian selat Bosporus di Turki, selat Dover, selat Ker, selat Sisilia. Itulah nama-nama selat yang ada di Eropa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.